Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, terkhusus mahasiswa saya yang mengambil materi kuliah Peradaban dan Pembaruan Pendidikan Islam di Pasca Sarjana di kampus di Bogor ya. Mudah-mudahan pertemuan kita pada kesempatan kali ini baik melalui media yang sangat sederhana ini sebagai bentuk pengayaan bahan materi. Tentu harapan saya semoga ada manfaatnya ya. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba memberikan satu tambahan penjelasan terkait dengan Hadratus Syekh Muhammad Hashim Asy'ari atau kita sering dengar Kiai Haji Hashim Asy'ari. Kira-kira demikian. Beliau adalah seorang ulama ya, seorang ulama besar, pemandu guru-guru para kiai di Indonesia ini dan juga pemandu santri, sehingga kita bisa menyebut beliau adalah sang pelita Islam dan kebangsaan di Indonesia ini. Beliau juga dikenal sebagai pendiri gerakan Jamiah Nahdlatul Ulama ya, Nahdlatul Ulama yang kita sebut atau kita singkat dengan NU. Beliau adalah salah satu pendiri yang sangat penting, yaitu pada tahun 1926. Nah, pada konteks ini beliau sangat dikagumi dan dihormati sehingga menjadi seorang ulama yang sangat karismatik di kalangan para kiai-kiai dan ulama dan juga para santri di tanah Jawa dan Madura. Mudah-mudahan ulama yang sangat besar itu jasanya untuk negeri ini. Mudah-mudahan Allah berikan kemuliaan selalu di dalam alam kuburnya, dimuliakan juga keluarga-keluarga yang ditinggalkan. Amin ya rabbal alamin. Sahabat sekalian, berbicara konsep pendidikan Hadratus Syekh itu tentunya saya ingin bicara tentang konsep pendidikan Islam ya tentunya ya. Maka ada dua yang khas dari beliau ini. Yang pertama adalah konsep ilmu ya, konsep ilmu dalam perspektif Mbah Hashim. Yang kedua adalah sakralisasi adab dalam proses pengajaran. Ini sangat khas, dua hal ini yang khas saya pikir dari pikiran sang kiai ini. Meski banyak gagasan-gagasan beliau yang lain ya, tapi saya ingin fokus pada konteks dua hal ini. Nah, tapi sebelum kita lebih jauh menjelaskan dua hal tersebut, ada satu kata yang saya ingin katakan. Beliau adalah seorang sosok ulama yang betul-betul gagasan cemerlang di dalam konsep tafaqquh fid din. Sekali lagi, dalam konsep tafaqquh fid din. Nah, tafaqquh fid din ini adalah bagian terpenting dalam proses pendidikan Islam ya. Karena tidak semua pendidikan Islam itu bisa kita katakan sebuah proses tafaqquh fid din. Nah, tapi yang dilahirkan atau yang ditumbuh kembangkan oleh sang kiai adalah model pendidikan Islam tafaqquh fid din. Sehingga pada akhirnya saya akan lebih merekomendasi ya untuk di negeri kita, di Indonesia dan di Nusantara secara umum ya. Kalau konsep tafaqquh fid din, saya pikir konsep dari Mbah Hashim ini adalah konsep yang terbaik ya untuk saat ini, dan sampai saya pikir ini adalah pilihan tepat ya konsep beliau ini ya. Nanti bisa dibaca secara mendalam ya konsep beliau pendidikan tafaqquh fid din ini dalam buku saya, yaitu Pendidikan Bukan ya, menyingkap pendidikan Islam di Nusantara gitu. Baik, kita lanjutkan. Konsep ilmu yang saya maksud dalam perspektif sang kiai adalah konsep ilmu yang beliau maksud di dalam buku beliau Adabul Alim wal Muta'allim. Itu adalah konsep ilmu diniyah, ilmu-ilmu agama. Kalau kita menggunakan istilah Ibnu Khaldun adalah ilmu-ilmu naqliyah. Ilmu-ilmu yang proses pengajarannya itu atau mendapatkannya itu dengan cara naqliyah. Naqliyah dari ulama ke ulama. Nah, konsep ilmu yang beliau kembangkan dalam proses pendidikan terhadap santri-santri beliau yang kelak santrinya menjadi kiai-kiai besar di tanah Jawa ini adalah konsep ilmu-ilmu naqliyah. Nah, ilmu-ilmu naqliyah itu kalau dalam teori Ibnu Khaldun ya diantaranya ilmu-ilmu Al-Quran, ilmu hadis, ilmu tafsir, ilmu hadis yang berhubungan dengan keagamaan. Meskipun nanti pada tahun 1935-an ya, pondok atau sekolahan yang dirintis oleh Mbah Hashim ini mengalami satu perubahan ke suasana yang lain. Baik khususnya penambahan ilmu-ilmu yang terkait dengan ilmu akliyah. Nah,
Dan itu tentu lebih banyak diwarnai, dirintis gagasan itu oleh putra beliau, yaitu Kiai Wahid Hasim, ya, ayahnya dari Gus Dur, ya, Kiai Abdurrahman Wahid yang pernah menjadi presiden keempat, ya, di negeri kita ini. Baik, jadi fokus beliau dalam konsep pendidikan awal Mbah Hasim itu adalah ilmu-ilmu nakliyah. Nah, ketika dia berbicara ilmu-ilmu yang beliau akan ajarkan di pondok atau dalam konsep buku beliau itu, dia menjelaskan ini ilmu yang akan melahirkan calon ulama. Calon ulama, orang-orang yang mulia di hadapan Allah. Orang-orang yang mulia pasca nubuwah, itu adalah ulama. Beliau juga mengutip firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, innama yakhsyallaha min ibadi al-ulama'u. Beliau kutip juga itu saat menjelaskan konsep ilmu. Jadi ilmu-ilmu yang beliau harapkan itu jelas, ya, ilmu-ilmu yang berhubungan dengan calon-calon melahirkan ulama. Ada hadis ta'allamul ilma wa 'allamu bihi, wa fi riwayatin ta'allamul ilma wa kunu min ahli. Itu ilmu-ilmu yang dimaksud oleh beliau adalah ilmu-ilmu yang berhubung dengan dunia secara langsung. Maka ketika kita berpikir tentang proses pendidikan, misalkan kaderisasi ulama atau terkait dengan menyiapkan melahirkan ulama untuk negeri ini, maka konsep-konsep itu saya pikir memang paling cocok adalah konsep tafakuh fiddin yang diwarisi oleh Hadratus Syekh ini, Syekh Hashim Asy'ari. Kira-kira demikian. Jadi kalau kita ingin melakukan sebuah melahirkan, menumbuhkan sosok-sosok ulama, maka konsep tafakuh fiddin yang dicetuskan dan tumbuh kembang di tangan Hadrat Syekh Hashim Asy'ari itu bisa menjadi sebuah pilihan, sebuah model. Tentu dengan era sekarang kita dengan modifikasi kebaruan, minimal kebaruan itu berhubungan dengan fasilitas proses belajarnya, bisa dengan kitab-kitabnya, alat-alatnya, dan seterusnya. Baik, yang kedua yang sangat khas dari pemikiran pendidikan Mbah Hasyim adalah konsep sakralisasi adab. Adab, akhlak. Kalau kita sekarang berbicara tentang akhlak pelajar gitu, ya, misalkan gitu, itu Mbah Hasyim sudah lama juga berbicara tentang adab seorang pelajar. Bahkan yang sangat khusus, ini yang perlu dicatat, yang sangat khusus dari Mbah Hasyim, ketika beliau berbicara tentang adab, baik itu adab kepada guru atau adab seorang pelajar, maka jumlah poin yang mesti dilengkapi seorang muslim yang belajar dan mengajar itu lebih banyak adab seorang guru kepada muridnya, bukan sebaliknya. Jadi ketika berbicara tentang adab, beliau lebih banyak memberikan poin-poin ketentuan adab seorang guru kepada pelajarnya. Nah, kalau kita mungkin kerap kali mengatakan adab seakan-akan itu adab seorang pelajar santri kepada gurunya atau kiainya. Memang ada, jumlahnya cuma 10, tapi jumlahnya adab seorang guru terhadap muridnya ada 20. Nah, artinya itu sangat khas kan? Berarti kita bisa memaknai seorang guru atau seorang kiai dalam proses pendidikan dalam perspektif Mbah Hasyim, walaupun beliau belum memberikan sebuah keilmuan, tapi seorang kiai itu, guru tersebut sudah memberikan keteladanan yang cukup bagi mental dan juga bagi kehidupan pelajarnya. Nah, ini yang pentingnya adab. Nah, gitu kan, pentingnya adab. Dan inilah yang menjadikan juga seorang guru-guru, ulama-ulama itu mulia. Nah, ada adab tentang bagi pelajar, ada, ya. Bahkan banyak juga, ya. Ada adab bagaimana seorang pelajar itu mengutip, bagaimana seorang pelajar itu menulis buku-buku, menulis ayat-ayat, hadis, dan seterusnya. Bahkan yang sangat unik, beliau mengatakan gini, pelajarilah ilmu, karena mempelajarinya akan memberikan kebaikan. Nah, gitu kan. Nah, mengutip ilmu pun diberikan sebuah arahan bagi beliau. Dan kata beliau nih, ya, kalau kita sedang mengutip, menulis dengan tinta, ya tintanya juga suci, karena yang ditulis itu adalah tadi ilmu-ilmu nakliyah, ilmu-ilmu berhubungan dengan agama. Sampai demikian itu sang kiai mengajarkan kepada santrinya. Nah, itu yang saya lihat. Jadi proses pemikiran pendidikan bagi sang kiai bukan saja pada konsep ilmunya yang unik, tetapi proses pengajaran itu juga unik, khususnya berhubungan dengan sakralisasi adab. Nah, ini penting karena ini berhubungan dengan sebuah proses pengajaran yang berhubungan melahirkan calon-calon ulama, calon pemimpin-pemimpin al-faqih di bidang keagamaan. Maka sakralisasi adab ini sangat penting. Kira-kira demikian.
Baik, ada kutipan di buku beliau, yaitu di Adabul Alim wal Muta'alim. Beliau mengutip ya pepatah Arab ini ya. Walaisa al-ama tula su'al, innama tamamul ama tula suqut 'ala al-jahl. Bukanlah orang yang buta itu yang sering banyak tanya gitu kan. Tapi kebutaan yang sangat sempurna itu adalah dia diam atas kebodohan. Nah, inilah salah satu kutipan beliau yang memberi dorongan respon agar anak-anak muslim di masa itu ya betul-betul mujahadah dalam proses belajar. Karena kebodohan itu adalah sebuah kebutaan, kira-kira demikian ya. Jadi beliau mengatakan tadi ya dalam syair Arab, kebutaan itu bukanlah lantaran banyak bertanya, tapi sesungguhnya kebutaan itu adalah selalu diam atas kebodohan. Jadi gagasan beliau ini sangat memotivasi era saat itu ya, agar umat Islam masa itu betul-betul mujahadah, mempunyai militansi untuk belajar khususnya materi-materi keagamaan. Jadi Khadratul Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari mendasari pemikiran pendidikannya itu pada originalitas keilmuan dan cita-cita keulamaan. Nah, tentu hal ini juga sesuai dengan kultur Islam yang penuh kearifan di Nusantara ketika itu. Praktek pendidikan yang beliau lakukan itu sangat konstan, stabil, sabit, sehingga berbasis natural kemasyarakatan ya, dengan tetap dan terus melakukan gerakan narasi terhadap al-sunnah wal jamaah dan juga tentu Islam sebagai rahmatan lil alamin. Nah, semua inilah terbungkus dalam visi tafaqquh fid din yang sangat-sangat baik dan sangat sempurna. Sehingga alhamdulillah melahirkan kota-kota santri di negeri ini, di tanah Jawa, di Madura, kiai-kiai yang pada akhirnya itu juga punya hamasa semangat mengembangkan pendidikan Islam yang bercirikan ya modelnya hampir sama dengan apa digagas oleh sang kiai Khadratul Syekh Muhammad Hashim Asy'ari. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini manfaat setidak-tidaknya untuk pintu diskusi kita pada waktu-waktu ke depan. Terima kasih. Assalamualaikum.